kalau pada bulan Rajab, ya, ulama-ulama dan juga termasuk dengan toa telai, ya, berdasarkan dari yang mereka terima dari guru-guru mereka, itu mentradisikan, ya, setiap bulan Rajab itu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan lekan lai. Apakah kebiasaan sino bagus? Bagus. Kenapa? Mun lek dalam Islam, ukuran yang paling utama dari bagus atau tidaknya sesuatu yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Nih, jadi selain si tersebut di Quran hadis, munwah tersebut di Quran hadis bahwa sesuatu sino bagus, ya bagus wah. Kenapa na bagus? Karena Quran nyebutnya bagus. Mara apa? Sembahyang 5 waktu. Dalam Quran, dalam hadis, arak. Kemudian berinfak, bersedekah, berzakat, puasa Ramadan. Apa-apa yang disebut oleh Al-Quran no bagus, berarti wah bagus. Karena dinara hukum dalam arti ketetapan tentang bagus tidak bagusnya sesuatu melebihi daripada firman Allah Ta'ala. Demikian pula di dalam hadis, munwah tersebut sesuatu sinu secara langsung adalah sesuatu si bagus, berarti memang bagus. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tanda solahna iman seseorang adalah dia meninggalkan sindik narak manfaatna. Berarti meninggalkan sesuatu sindik narak manfaatna bagus atau enggak? Bagus. Loh, belekan tenanau. Oh, karena Nabi berbahasa, karena Nabi sudah bersabda. Nah, itu tentang hal-hal siwah tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana tentang hal-hal yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis? Hal-hal baik itu menyangkut budaya, baik itu menyangkut kebiasaan, sesuatu yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita melihat? Bagaimana kita mengukurnya? Kan tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Islam itu ada kaidah al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang diukur dari sesuatu yang tidak disebut dalam Quran dan hadis itu, salah satu ukurannya adalah i'tibar bil ma'ani la bil ma'ani. Lihat isinya, jangan lihat namanya. Paham sudah Bapak-bapak Ibu? Lihat isinya. Jadi kalau ada sesuatu kegiatan apapun namanya, tapi isinya adalah sesuatu yang membawa kebaikan, misalnya di dalam acara itu dilaksanakan katakanlah tausiah, ada nasihat di situ. Di dalam acara itu dilaksanakan pembacaan Al-Quran. Di dalam acara itu ada pembacaan berzanji, baca istighfar, nasihat-nasihat yang bagus. Maka artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang bagus, apapun namanya. Sebaliknya, kalau sesuatu isinya adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, isinya umpat mengumpat, isinya menghujat orang, isinya nyumpak nyenak, isinya menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, apapun namanya acara itu, karena isinya adalah hal-hal yang dilarang dan maksiat, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik. Nah, bapak-bapak dan ibu silakan nilai. Misalnya arana mari kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat isinya apa. Kalau memang acara Isra dan Mi'raj itu secara tradisi dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari generasi sebelum, lekan lae isinya baca Quran, isinya berselawat, isinya pengajian, isinya mengingatkan kita hal-hal yang baik, maka itu adalah tradisi yang baik. Insya Allah kalau dilaksanakan karena Allah maka berpahala. Sebaliknya, kalaupun namanya majelis taklim, namanya pengajian,
tapi isinya, di situ isinya provokasi, di situ isinya menghujat, kata-kata yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Apapun namanya, seindah apapun namanya, kalau isinya itu adalah hal yang tidak baik, maka jangan kita lakukan. Itu cara kita melihat tradisi yang berkembang. Itu dengan sasak, ada tradisi apa pernah mangan barang-barang apa pernah begibung. Begibung nu bagus satu ndek menurut agama. Yo kan dia narak li Al-Quran, dia narak li hadis begibung nu. Kita lihat isinya apa siaran begibung nu. Begibung ini adalah bersama-sama mengumpulkan makanan, lalu bersama-sama memakan makanan yang ada dengan niat misalnya untuk silaturahim, niat untuk mendekatkan diri satu sama lain, niat untuk menyambung persahabatan, niat untuk saling memberi kebaikan. Oh, walaupun tidak ada istilah begibung dalam Quran dan hadis, insya Allah kalau kita laksanakan dengan niat yang baik seperti itu, insya Allah akan berpahala. Itu Islam. Jadi Islam itu tidak terpaku pada istilah. Ndek ne selapuk kebagusan sino harus bahasa Arab, ndek. Dakak ne bahasa Sasak. Dakak ne istilah Sasak. Lagu isinya bagus, solah, ndek ne bertentangan bareng ajaran agama. Ndek ne bertentangan bareng prinsip agama, silakan. Dan kalau diniatkan karena Allah, dia jadi ibadah. Alhamdulillah. Nah karena itu bapak-bapak saudara yang ajak semua jamaah sekalian, kan kita di NTB ini banyak punya tradisi-tradisi keagamaan. Silakan dilanjutkan karena isinya bagus, alhamdulillah. Apa misalnya teba maulid, apa maulid sinu? Kan maulid sinu tengingat Rasul. Kita baca berzanji, kita dengar tausiah tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bagi yang mampu, yang punya rezeki, dia siapkan makanan untuk bersama-sama menikmati makanan. Bagus atau enggak? Selapuna bagus. Jangankan kita memberikan makanan dengan niat memuliakan Rasul, sekadar mengingat Rasul dalam hati kita, itu sudah ibadah. Alhamdulillah. Tiang menyampaikan hal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara tiang, adek tepaham, adek tengerti, supaya kita mampu menghargai ajaran-ajaran dari guru-guru kita, bahwa Islam yang mereka ajarkan kepada kita itu tidak hanya sekedar pandai membaca Quran saja, tidak sekedar ngajari kita sembahyang 5 waktu, tapi bahkan guru-guru kita dan orang tua kita sengaja membuat tradisi-tradisi yang baik untuk kita warisi. Karena itu jamaah sekalian, apa tradisi si bagus-bagus laksana Allah. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, maka hal-hal yang baik itu akan dinilai ibadah kepada Allah. Lalu ziarah kubur misal, bagus atau tidak ziarah kubur? Bergantung apa sih tegawe. Kita ziarah kubur, si tak ajarang si dengan toak teh. Nih bapak-bapak ibu nih, guru-guru entah. Si aran te ziarah kubur sinu, ndek tengendeng lek dengan si mate, ndek tengendeng lek iya, ndek. Jogang itu yang tengendeng lek manusia, ndek tengendeng telek desida Allah. Lagu kenapa kita berdoa pada saat kita ziarah kubur itu, selain kita mendoakan yang meninggal itu supaya dirahmati oleh Allah, juga kita mendoakan diri kita dan keluarga kita pada saat kita ziarah kubur, karena di dalam Islam itu ada istilahnya khosoisul makan. Apa itu khosoisul makan? Ada memang tempat-tempat yang beda kemuliaannya dibanding tempat yang lain. Di antara tempat yang ada kemuliaannya di dalam Islam itu adalah tempat-tempat yang didiami oleh orang soleh, baik pada saat dia hidup, misal ara ulama, misal ara ulama berdua pondok pesantren, dia punya musola, ada tempat dia mengaji, puluhan tahun dia mengaji di situ, terus dia mengaji, maka tempat itu punya kemuliaan. Karena apa? Karena banyak kebaikan dilaksanakan di situ. Itu sebabnya para ulama menjelaskan kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang paling mulia. Salah satu sebabnya karena tidak pernah putus beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi besar Muhammad SAW, sampai sekarang orang tawaf di atasnya. Jadi karena keberkahan tawaf sini, orang tawaf di situ, di Baitullah itu, maka air yang di situ tidak sama dengan air yang lain.
Sehingga saking hebatnya air Zam-Zam itu, ketika dia sudah dipindahkan dari situ pun Allah masih titipkan kemuliaan. Jauh tak air Zam-Zam lekan Mekah aning api tahi tetap bagus. Arak sisa-sisa daripada kemuliaan tempat air Zam-Zam. Tapi yang paling utama kata ulama adalah dia mulia karena memang dia berada di tempat yang paling mulia. Itu sebabnya makam dari orang soleh tidak sama dengan makam orang biasa. Makam dari orang tua kita tidak sama dengan makam orang lain. Makanya ketika kita ziarah kubur ke kuburan orang tua kita, kita doakan orang tua kita supaya dirahmati Allah, dan kita doakan diri kita juga kepada Allah. Ya Allah, tiang lunas, mudah-mudahan tiang sehat, ya Allah. Keluarga tiang ya bagus, anak-anak tiang jadi anak yang soleh, dengan berkah makam orang tua tiang niki ya Allah. Karena tiang tahu orang tua tiang niki orang yang soleh, orang yang baik, maka mudah-mudahan makam ini ada keberkahan, ada kebaikannya. Tiang berdoa kepadamu ya Allah, nunas kepadamu ya Allah. Boleh. Apalagi makam ulama, ada ulama besar meninggal punya makam, kita datang ke sana bukan minta kepada dia, tapi minta kepada Allah. Kenapa minta di sana? Dimanapun bisa kita berdoa, tapi ada kemuliaan-kemuliaan tempat yang berbeda-beda. Pekan bareng masjid beda tuh, Dek? Beda tuh, Dek? Kan beda. Beda. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, termasuk misalnya ziarah kubur, kemudian menziarahi makam orang-orang soleh, itu adalah bagian dari cara guru-guru kita menanamkan budaya agama yang baik untuk kita. Ngajari cara si bagus. Apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Kita ziarah kepada guru kita pada saat dia meninggal, datang ke kuburnya, itu kata para ulama termasuk salah satu pengamalan dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Nabi menyampaikan, siapa saja saya dengan si ndine tahu berterima kasih lek dengan si wah berdua jasa le iya, maka orang itu tidak mungkin diharapkan bisa syukur kepada Allah. Kalau kita ziarah kubur ke guru kita, itu tanda kita berterima kasih. Kita doakan dia, ya Allah, rahmati guruku ini yang sekarang di alam barzah ya Allah, lapangkan kuburkan, cahayakan, terangi kuburnya ya Allah, lapangkan ya Allah, jadikan kuburnya menjadi kebun surga ya Allah. Itu kita mengamalkan hadis yang tadi. Tanda dari seorang pandai bersyukur, dia pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia.